Shalom seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam doa Sabtu ini. Mari kita mempersiapkan hati dengan menyanyikan satu pujian KPPK EPPK 152. Beritahu Yesus, kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Jika penuh khawatir, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh duka, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus. Yesus penuh kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Baik, kedua. Di hatimu jika penuh susah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika banyak dosa, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus. Yesus penuh kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Baik, ketiga. Di hatimu jika penuh takut, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika ada beban, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus. Yesus penuh kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pujian ini mengingatkan kami bahwa Engkau selalu merindukan kami datang, kami mencurahkan isi hati kami, pergumulan kami di hadapan-Mu. Kadang kami karena pergumulan, kesulitan dan terdesak baru datang kepada Tuhan. Bukan karena hati yang rindu, bukan karena hati yang mengasihi. Terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, sehingga kami terus dituntun. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada doa kali ini, saya ambil dari Lukas pasal 1 sampai 10. Lukas 19. Lukas 19 ayat 1 sampai 10 dengan judul Zakheus. Saya bacakan buat kita Bapak Ibu ya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, yang menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini,
Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat mas kita ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu, di zaman pandemi ini ada beberapa hal yang mungkin kita tidak perhatikan. Kita anggap sepele atau mungkin kita anggap biasa karena mungkin alasannya kita sudah bayar. Apa itu? Yang pertama, para tukang ojek, ya, Gojek dan lain-lain yang online. Saya membawa kita pada berpikir Bapak Ibu, misalnya pada waktu awal pandemi ini atau umpamanya negara kita seperti negara lain lockdown, nggak bisa keluar, taruhlah 2 minggu, makanan habis, nggak ada Gojek, nggak ada online yang lain. Kira-kira makan apa? Nggak bisa bukan? Pasti bekal habis. Tapi kita bersyukur ada Gojek, ada online yang lain. Atau seandainya dia menggoda kita begini. Oke, kamu melihat barang melalui online, ada gambar. Saya juga online. Saya tidak berani ke rumah karena COVID. Saya tidak berani keluar. Kira-kira Bapak Ibu mau? Nggak mau kan? Kita mau online. Dia datang secara onsite kepada kita. Itulah kita. Mau aman tapi tidak memperhatikan orang lain yang memberikan sumbangsi di dalam kehidupan kita. Yaitu membantu kita untuk menyediakan kebutuhan dalam kondisi tertentu, bukan? Ya. Oke, itu Gojek. Yang kedua, tim medis. Saya salut kepada mereka. Mungkinlah kita berkata, oh itu kan ada sumpah mereka, apalagi dokter. Bahwa mereka melakukan itu demi sosial. Tapi perhatikan Bapak Ibu, sudah berapa banyak mereka yang meninggal dunia. Dokter, suster. Seandainya saya berpikir begini, kita masuk rumah sakit. Lalu dokternya tidak ada. Lalu tiba-tiba ada kamera. Dokter menyapa kita. Bapak Ibu, maaf ya karena corona saya online aja. Dari rumah saya tuntun ya. Di situ nanti ada obat, minum. Lalu kemudian dia berkata, oke, sekarang saya operasi kamu karena ada benjolan di suatu tempat di tubuhmu. Tapi secara online. Kira-kira Bapak Ibu mau ya? Apakah bisa? Nggak bisa. Harus onsite. Dokternya rela berkorban mempertaruhkan nyawa ke rumah sakit dan langsung bertemu dengan kita dan melakukan operasi. Itulah Bapak Ibu. Kadang-kadang tidak kita memperhatikan apa yang mereka lakukan. Tetapi mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Yang ketiga, orang-orang di dalam transportasi. Nah, coba seandainya ada keluarga kita yang meninggal. Seperti saya tempo hari, mama meninggal, saya ke Nias. Lalu saya beli tiket. Sudah sampai di bandara. Tiba-tiba pilotnya bilang, maaf Pak ya, karena sekarang lonjakan COVID. Saya onsite tuntun bahwa Bapak jadi pilot dari rumah saja. Kira-kira saya mau naik enggak pesawat itu? Mendaratnya bukan di darat tapi di laut. Atau pesawatnya enggak jalan-jalan. Kenapa? Pilotnya online. Pesawatnya enggak mungkin naik, enggak mungkin terbang. Tapi karena mereka ada, waktu itu saya sampai ke Nias, bahkan kembali ke Denpasar. Dia onsite, dia langsung ada. Dan mempertaruhkan nyawa, walaupun kena COVID. Dia rela melakukan tugasnya dengan baik. Begitu juga transportasi layanan Bapak Ibu. Kalau umpamanya kita naik bus, kita naik kereta api. Seandainya mereka menggoda kita dan berkata, saya onsite aja ya dari rumah. Kira-kira Bapak Ibu mau naik kendaraan itu? Dia nabrak gunung, nabrak macam-macam. Mau naik? Nggak mungkin. Kenapa? Kita takut mati. Tapi para yang membawa kendaraan ini berani mengambil resiko. Kalau mereka tertular COVID, mereka mau menghadapinya. Mereka membawa kendaraan itu agar mereka membawa kita sampai ke tempat tujuan.
Itu orang-orang Bapak Ibu yang sangat memberikan sumbangsi dalam kehidupan kita selama pandemi ini. Mereka berani onsite, bukan online. Tapi ada hal yang lebih esensi yang penting dalam kehidupan kita. Apa? Tuhan. Tuhan tidak pernah online. Bagian firman Tuhan yang kita baca tadi adalah Tuhan onsite ketika kita mau hancur di dalam dosa. Menuju kebinasaan, yaitu dosa. Penyelesaiannya tidak ada satu jalan keluar. Tuhan harus onsite. Apa? Allah dari surga datang ke dalam dunia. Saya berpikir di dalam kenakalan pikiran saya, terjadi pembicaraan di surga. Allah melihat kita di bumi ini begitu sengsara dengan dosa. Terlebih tidak ada pengharapan, ke depan akan musnah, binasa. Lalu Tuhan Allah berkata, ayo nak pergi turun ke dalam dunia. Lalu Yesus berkata, Pak, onsite aja. Di dunia itu jorok dosa, menjijikkan. Kita tutup mata terhadap dosa mereka. Nah, jadi Yesus tidak datang ke dunia. Bisa menyelesaikan dosa, bisa dengan kuasanya. Tapi Allah mau onsite. Dia langsung datang, bukan online. Agar apa? Manusia melihat dengan real. Bagaimana Yesus menjadi manusia? Allah menjadi manusia, menjadi terbatas. Fisiknya disiksa, fisiknya dihancurkan, berdarah, dilukai, dan masuk ke dalam kuburan. Yang menunjukkan kasih yang begitu dalam, kasih yang begitu luar biasa, yang menyentuh hati kita dan menghancurkan kesombongan kita. Sehingga kita datang dan mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seandainya Allah, Tuhan Yesus, online. Bapak Ibu gimana? Dia onsite aja, kasih itu kadang-kadang hati kita keras. Ketika kita mau beribadah, mendekatkan diri kepadanya. Ketika kita berdoa seperti nyanyian yang kita nyanyikan tadi, hati kita ogah-ogahan. Tuhan Yesus sudah onsite, Allah sudah onsite. Untuk langsung datang dekat dengan kita. Tapi kita orang percaya ini kadang-kadang abai, kadang-kadang ogah-ogahan. Bapak Ibu lebih lagi, Allah itu setelah dia menebus kita, dia terus membuka onsite dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam Injil Yohanes ketika Yesus berbicara kepada perempuan Samaria. Allah adalah roh dan kita harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Artinya, karena Allah adalah roh, dia ada di mana saja. Dia hadir bersama kita dan tak pernah meninggalkan kita. Dia mendengar kita ketika kita berdoa dan mengalami pergumulan. Dia tidak dibatasi oleh waktu. Allah onsite dan dia tidak mau online. Tapi hal ini betul-betul kita lalaikan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, luar biasa Allah kita itu. Seandainya dia memilih online di dalam pemberesan dosa kita. Seandainya dia memilih online di dalam kita beribadah dan bersekutu dengan dia. Mungkin kita mengalami kesulitan. Tapi Allah memikirkan. Bahkan termasuk di tengah pandemi ini. Dia sudah mempersiapkan internet. Dia sudah mempersiapkan alat-alat canggih. Sebelum pandemi ini datang. Kenapa? Agar kita itu jangan mengalami kesulitan dan kendala di tengah kesulitan ini. Begitu luar biasa Allah itu. Nah, perhatikan Zakheus. Dia menyadari itu. Betapa berharganya Allah onsite, hadir. Di tengah manusia maut tidak mempedulikan Zakheus. Tapi Allah yang begitu besar, yang begitu mulia, datang onsite langsung. Itulah yang Zakheus hargai. Sehingga ketika Yesus berkata, aku mau menumpah gurumu, dia senang sekali. Bahkan diresponi dengan perubahan kehidupan. Meninggalkan dosa dan mau hidup. Menyenangkan hati Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Onsite. Nah Bapak Ibu,
Tuhan mau kita seperti itu. Menyadari kasih Tuhan begitu luar biasa. Dia on-site meninggalkan surga dan datang ke dalam dunia. Real bertemu dengan kita. Walaupun zaman kita sekarang dengan Roh Kudus. Ya, tapi ingat, dia tidak dibatasi oleh waktu. Dia hadir, dia on-site. Apakah kita peduli? Penekanan saya kita khususnya hari ini Bapak Ibu. Kita sudah mulai ibadah on-site. Saya melihat yang hadir sedikit. Oke lah, dengan melonjak lagi ini kasus. Mungkin kita takut. Oke. Nanti kalau umpamanya sudah mulai menurun. Apakah kita kembali mengingat kasih Tuhan yang on-site? Kita mau belajar dan mau beribadah datang ke gereja. Karena kita berindu bertemu dengan dia, khususnya bersekutu dengan teman seiman kita. Ada beda kalau kita sendiri dengan teman. Intinya adalah Tuhan mau on-site. Tuhan mau dekat kita dengan dia. Hati dengan hati. Itu yang Tuhan mau. Banyak orang Kristen yang masih takut. Sekali lagi nanti kalau umpamanya lonjakan kosi ini mulai reda. Dan ibadah kita mungkin ada sebagian orang Kristen yang sulit beribadah untuk bersekutu. Ya di rumah aja online. Lalu Tuhan bilang goda, saya juga online ya. Waktu kamu berdoa nanti saya pakai kamera. Dan tunggu kapan saya jawab. Repot. Tapi Tuhan begitu mengasihi kita. Di dalam roh dan kebenaran dia on-site, dia hadir di situ. Dia mau mendengar doa kita. Dia mau berbicara kepada kita waktu ibadah melalui firman. Marilah kita seperti Zakheus Bapak Ibu. Karena begitu berharga Allah memperhatikan kita. Sampai dia on-site turun dari surga masuk ke dalam dunia. Dan hadir mati bagi kita. Agar kita bisa on-site terus sama dia. Bukan online. Bapak Ibu, mungkin nanti berbagai pergumulan kita juga di dalam kesulitan hidup ini. Termasuk di tengah pandemi. Mungkin kita berkata, saya terus berdoa Pak. Betul. Tapi Tuhan sekali lagi sangat rindu terjadinya on-site. Maksud saya begini Bapak Ibu. Kadang kita itu berdoa, kadang kita itu berpuasa, tapi karena didesak. Nah itu dia. Didesak, dihimpit. Dan dijepit oleh pergumulan hidup. Sehingga itulah yang mendorong kita untuk datang kepada Tuhan. Bukan karena satu kecintaan. Bukan karena satu hati yang begitu mengasihi Tuhan. Bukan. Nah Tuhan rindu itu kita on-site di dalam kita bersekutu dengan dia. Khususnya ketika kita berdoa. Hati dengan hati boleh menyatu dengan Tuhan. Yaitu apa? Kerinduan. Cinta, kasih itu, yaitu kasih agape yang memotivasi kita datang kepadanya berdoa. Rindu mendengar suaranya. Bagi kita yang sudah dewasa, yang berkeluarga, yang masih muda. Pernah jatuh cinta bukan? Cinta itu begitu luar biasa mencari dia. Kadang malam-malam terkenang. Dan kita rindu bertemu dengan dia, mendengar suaranya. Semestinya itu juga terjadi kepada Tuhan. Bahkan lebih. Kenapa? Karena kasih agape. Yang memenuhi hati kita sehingga rindu terus bertemu dengan dia on-site sama Tuhan. Tapi mungkin kita lalaikan. Itu tadi ketika terjepit pergumulan, ketika banyak permasalahan, kepala pusing. Nah baru kita rindu on-site dengan Tuhan. Tapi Tuhan bilang itu bukan on-site yang sebenarnya. Bukan on-site yang dirindukan Tuhan. Hati kita menyatu dengan hatinya. Sehingga itulah yang Tuhan senang. Dan dia boleh mengakui dan mengatakan kita sebagai anaknya. Mari Bapak Ibu. Kisah Zakheus. Bagaimana Tuhan Yesus menjalin hubungan situasi yang on-site dengan dia. Bersekutu dengan Zakheus. Langsung hadir. Di dalam kehidupan kita juga demikian. Tuhan mau on-site. Ya. Nah, dan di tengah pergumulan kita juga terjadi hal yang sama. Tuhan rindu demikian. Ketika kita berdoa, ketika kita beribadah.
mari kita membawa hati kita supaya terjadi onsite, hati dengan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan senang. Kiranya Tuhan menolong kita beribadah secara onsite tapi atau online. Atau ketika kita berdoa secara pribadi, sungguh hati kita datang kepada Tuhan dengan satu kerinduan. Berbicara kepadanya dan dia berbicara kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami memiliki Allah seperti Engkau. Engkau mau menjalin persekutuan dengan kami secara onsite. Engkau meninggalkan surga dan datang ke dalam dunia supaya langsung bertemu dengan kami, melawat kami, bahkan mati bagi kami. Zakheus merespon itu begitu luar biasa. Kenapa? Betapa dia menyadari berharganya itu. Tolong kami agar seperti Zakheus ya Tuhan. Ketika kami beribadah, sekarang ada onsite. Biarlah kami rindu bertemu dengan Engkau. Ketika kami bergumul di dalam kesulitan, kami datang berdoa. Dan dengan hati yang menyatu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, nanti ada pokok doa. Mari bersama keluarga berdoa kepada Tuhan secara onsite. Langsung dari hati ke hati bersama Tuhan. Amin. Tuhan menolong kita.